Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan keempat dari seri perkuliahan Matematika 1. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai memasuki pada bab pertama dari kalkulus, yaitu hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Baik, fungsi tentunya bukan kata baru ya, yang baru kita dengar, tapi tentunya ini juga sudah sering kita dengar saat mempelajari matematika, mungkin baik di SMP atau SMA dulu. Fungsi secara luas dapat kita artikan sebagai sebuah alat atau tool untuk mendeskripsikan dunia nyata dalam bentuk matematis. Yang dimana fungsi ini dapat dinyatakan dalam 4 bentuk ya. Yang pertama, fungsi itu dapat disajikan dalam bentuk persamaan. Nah, bentuk ini adalah bentuk yang paling sering kita temui ya. Kemudian selain itu, fungsi juga dapat dinyatakan atau disajikan dalam bentuk grafik. Nah, ini juga mungkin sudah umum kita temui. Dan fungsi juga dapat disajikan dalam bentuk tabel numerik. Jadi tabel angka-angka ya. Dan yang terakhir, fungsi pun dapat dinyatakan dalam sebuah bentuk deskripsi verbal. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti kita akan mempelajari fungsi itu seperti apa, bagaimana definisinya, dan apa saja elemen yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu lebih menitik beratkan pada fungsi dalam bentuk yang pertama, yaitu dalam bentuk persamaan. Baik, kita mulai untuk pembahasan fungsi lebih jauh. Baik, fungsi umumnya jika kita ditanya fungsi itu apa, mungkin sebagian besar dari kita akan langsung menjawab fungsi itu Y sama dengan Fx ya. Nah, ini adalah sebuah notasi matematika dari paling sederhana ya, dari fungsi dalam bentuk persamaan ya, dalam bentuk persamaan. Di sini ada Y sama dengan Fx. Maka kalau menemui seperti ini, kita boleh membacanya Y sama dengan fungsi Y sama dengan F dari X, atau kita juga boleh membacanya sebagai Y fungsi dari X. Jadi di sini ada fungsi F, ya, ini adalah fungsinya. Nah, kemudian selain itu kita juga ada Y dan X. Y dan X ini kedua-duanya merupakan variabel. Namun, Y dan X ini merupakan variabel yang berbeda. X di sini itu disebut sebagai variabel bebas, atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dia sebagai independent variable. Nah, X ini merepresentasikan input dari fungsi F. Kenapa dia dikatakan sebagai variabel bebas atau independent variable? Karena di sini nilai dari variabel X tidak bergantung pada variabel-variabel yang lainnya. Nah, sedangkan Y di sini, Y disebut sebagai variabel tak bebas. Atau kalau di dalam bahasa Inggris dia disebut sebagai independent variable. Y di sini merepresentasikan output dari fungsi F. Kenapa dia dikatakan sebagai variabel tak bebas atau independent variable? Karena Y di sini nilainya bergantung terhadap X. Ya, nilai Y bergantung dari input yang dimasukkan atau X yang dimasukkan ke dalam F. Nah, ini adalah sekilas mengenai fungsi. Nah, kalau kita mencari contoh ya, contoh seperti apa fungsi, contoh sederhana dalam sehari-hari misalnya. Nah, contohnya misalnya kita naik sebuah taksi, kemudian di saat kita turun tentunya kita akan mendapatkan tagihan taksi. Nah, tagihan taksi itu akan dihitung berdasarkan jarak tempuh kita saat kita naik taksi tersebut. Nah, itu adalah contoh sebuah fungsi di mana total tagihan ya, total tagihan taksi, total tagihan taksi itu merupakan fungsi dari jarak. Fungsi dari jarak. Nah, di mana total tagihan taksi itu adalah sebuah output yang dihitung ya, output yang dihitung berdasarkan sebuah input yaitu di sini adalah jarak. Jadi jarak ini sebagai variabel bebas atau input dan total tagihan taksi ini sebagai variabel tak bebas atau output. Contoh yang kedua misalnya yang lebih
lebih dekat dengan matematika mungkin saat kita menghitung luas lingkaran. Jadi luas lingkaran itu dihitung ya bergantung pada jari-jari lingkaran. Maka kita katakan bahwa luas lingkaran itu fungsi dari R. Fungsi dari R atau jari-jari. Fungsi dari jari-jari atau kita sebut sebagai R. Jadi luas lingkaran karena nilainya itu bergantung terhadap jari-jari, jadi luas lingkaran fungsi dari jari-jari. Jari-jari di sini sebagai variabel bebas atau input, dan luas lingkaran sebagai variabel tak bebas atau output. Kalau kita mau menuliskannya lebih dalam bentuk persamaan, maka A sama dengan pi R kuadrat, sehingga kata kita sebut sebagai bahwa A adalah fungsi dari R. A di sini sebagai variabel tak bebasnya, dan R di sini sebagai variabel bebas. Nah, dari penjelasan ini maka fungsi dapat kita definisikan ya. Kalau kita definisikan fungsi secara lebih spesifik, maka fungsi dapat kita definisikan sebagai fungsi F ya. Jadi kalau ada fungsi F dari himpunan D ke himpunan Y, dari himpunan D ke himpunan Y, himpunan D dan Y akan kita jelaskan lebih lanjut nanti ya, ke himpunan Y, maka dapat diartikan itu fungsi merupakan sebuah aturan ya, aturan pemetaan unik ya, aturan pemetaan unik dari fx dy ke masing-masing x di D. Nah, baik, mungkin saya ulangi lagi. Kalau kita definisikan fungsi secara lebih detail, maka fungsi f dari himpunan D ke himpunan Y itu merupakan sebuah aturan pemetaan unik dari fx dy ke masing-masing x di D. Di sini ada, kita lihat D dan ada Y. Di sini D itu merupakan nanti kita kenal sebagai domain atau daerah asal, dan Y-nya ini adalah ring atau daerah hasil. Baik, mungkin kalau dari definisi ini kita masih sulit mencerna seperti apa, kita akan jelaskan lebih lanjut untuk lebih lebih memperjelas dari penjelasan yang kita dapatkan dari definisi ini. Baik, setelah kita tadi mendefinisikan ya, jadi fungsi F dari himpunan D ke himpunan Y adalah sebuah aturan pemetaan unik dari fx dy ke masing-masing x di D, maka fungsi mungkin secara lebih untuk lebih jelasnya mungkin dapat kita gambarkan sebagai berikut ya. Jadi kalau di sini ada sebuah himpunan ya, di sini juga ada dua himpunan ya. Di sini adalah sebuah himpunan D atau kita sebut sebagai domain, dan di sini ada sebuah himpunan Y atau yang kita sebut sebagai ring. Domain biasanya lebih kita kenal sebagai daerah asal ya. Nah, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai domain, itu sudah lebih, dan ini adalah daerah hasil. Ya, kadang disebutkan seperti itu ya. Nah, F itu, nah di sini misalnya ada ini adalah anggota-anggota himpunannya ya, dan di sini juga ada anggota himpunan dari Y. Maka F itu merupakan sebuah fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan yang memetakan ya, yang memetakan masing-masing X di dalam D ke Y. Nah, inilah F. Jadi di sini ada X, maka di sini ada Fx. Nah, atau misalnya ini. Nah, ini ke sini, atau juga dapat seperti ini, demikian. Mohon maaf, gambarnya kurang baik ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini bahwa masing-masing X itu dipetakan ke Y. Dan kita lihat di sini bahwa sebuah fungsi itu ternyata ya dari gambar yang saya berikan dapat kita lihat bahwa sebuah fungsi dapat memiliki output
yang sama, untuk dua input yang berbeda. Namun tidak sebaliknya ya. Namun setiap elemen input X ya, itu hanya dipetakan pada satu atau single output dari fx. Ya, jadi dua macam X atau dua anggota himpunan domain itu dapat dipetakan pada satu output yang sama. Tapi tidak berlaku sebaliknya, bahwa setiap elemen input X itu hanya dapat dipetakan pada satu atau single output di fx. Jadi tidak bisa kalau misalnya satu input ini dia memiliki dua output, itu maka dia tidak disebut sebagai fungsi. Jadi kalau ada biasanya ada persamaan di mana X sebagai input, kemudian dia memiliki peluang untuk memiliki lebih dari satu macam output ya, jadi dia bisa memiliki dua fx, maka persamaan yang seperti itu tidak masuk dalam kategori sebagai fungsi. Nah, jadi itu. Atau ini kalau kita gambarkan lebih ini ya, lebih sederhana, maka mungkin boleh juga kita gambarkan bahwa di sini itu ada input ya, atau domain. Dan di sini nanti ada fungsi yang akan memetakan input itu ke output atau ring. Jadi ini adalah domain. Nah, dia akan dipetakan ke fx ya. Di sini adalah ring atau output. Nah, ini adalah fungsi. Jadi fungsi itu, saya ulangi lagi, merupakan sebuah aturan pemetaan ya, yang memetakan tiap ini anggota di dalam domain ke dalam anggota-anggota yang ada di dalam ring. Nah, di mana salah satu syarat dari fungsi bahwa masing-masing X ini dipetakan secara masing-masing X ini hanya memiliki satu output. Jadi masing-masing anggota di X di dalam domain hanya memiliki satu pasangan di ring atau hanya memiliki satu macam output. Jadi tidak bisa bahwa satu anggota domain atau X ini memiliki dua macam output. Yang seperti itu maka bukan kita kategorikan sebagai fungsi. Nah, baik. Sekarang kita lihat bahwa di dalam fungsi itu ada F sebagai aturan pemetaannya, dan di sini juga kita tahu bahwa bagian dari fungsi itu ada yang disebut sebagai D atau domain, ya, dan juga ada ring, ada Y, yaitu sebagai daerah hasil. Nah, jadi di dalam fungsi itu ada aturan pemetaannya yaitu F, dan ada daerah asalnya atau kita sebut sebagai domain, dan kemudian ada daerah hasil yang kita sebut sebagai ring. Nah, seperti apa domain dan ring dari fungsi? Selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan yang selanjutnya. Baik, kita pindah ke layar yang baru dulu. Baik, kita akan membahas mengenai domain. Nah, domain merupakan seluruh himpunan input yang mungkin dari F ya, dari sebuah fungsi. Jadi saya ulangi lagi bahwa domain itu merupakan seluruh himpunan input yang mungkin dari sebuah fungsi. Dalam domain itu ada dua macam ya, kalau di dalam matematika dikategorikan dua macam. Yang pertama ada domain natural, dan yang kedua adalah ada domain yang ditentukan. Nah, untuk pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada yang pertama dulu, yaitu domain natural. Ada kemudian domain yang ditentukan akan kita pelajari setelahnya. Karena itu yang di sini saya hapus terlebih dahulu. Kita akan fokus pada domain natural. Apa itu domain natural? Ya, domain natural itu dapat kita definisikan ya sebagai himpunan seluruh X bilangan real ya. Jadi domain natural itu himpunan seluruh X bilangan real ya, dapat
berupa semua bilangan real yang menghasilkan Y sebagai bilangan real. Y bilangan real. Jadi domain natural ya. Jadi fungsi itu ada dua macam domain. Macam domain yang pertama adalah domain natural atau alami, dan yang kedua tadi adalah domain yang ditentukan. Nah, sekarang kita berfokus pada domain natural atau alami. Nah, domain natural atau domain alami itu merupakan himpunan seluruh X bilangan real yang menghasilkan Y bilangan real. Jadi, domain natural itu merupakan seluruh bilangan real yang menghasilkan Y atau outputnya itu bilangan real. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya contoh ini saya ambil dari buku Thomas Calculus ya. Jadi saya akan tuliskan dulu beberapa fungsinya. Contoh-contoh fungsi, jadi misalnya ada Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 1 per X, kemudian Y sama dengan akar X, Y sama dengan akar 4 min X, dan Y sama dengan 1 min X, akar dari 1 min X kuadrat. Baik, untuk masing-masing ini kita akan cari domainnya. Baik, yang pertama, Y sama dengan X kuadrat. Maka, berapakah domain alami atau domain naturalnya ya? Domain natural. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan X kuadrat itu akan menghasilkan bilangan Y real untuk semua X dalam bilangan real. Ya, jadi berapapun nilai X-nya itu akan selalu menghasilkan nilai Y yang berapapun nilai X dalam bilangan real itu akan selalu menghasilkan Y dalam bilangan real. Maka domain naturalnya di sini adalah kalau kita tuliskan dalam notasi selang yaitu dari minus tak hingga plus tak hingga atau tak hingga. Atau kalau kita mau menuliskannya dalam bentuk notasi himpunan, maka kita tuliskan bahwa X, di mana X adalah semuanya anggota bilangan real, seluruh bilangan real yang ada. Ini adalah notasi himpunan, dan ini adalah notasi selang. Nah, kemudian yang kedua, Y sama dengan 1 per X. Nah, kita tahu bahwa kalau Y sama dengan 1 per X, itu X ini dapat bernilai apa saja kecuali 0. Ya, kecuali pembagian dengan 0. Karena pembagian dengan 0 itu akan membuat Y itu bukan merupakan bilangan real. Ya, sehingga domain yang mungkin untuk Y sama dengan 1 per X itu adalah seluruh himpunan bilangan real kecuali X sama dengan 0. Karena pembagian sama dengan 0 itu akan mengakibatkan atau menjadikan Y itu sebagai bukan bagian dari bilangan real. Ya, jadi pembagian itu boleh berapa saja, kecuali dibagi dengan 0. Karena nanti kalau dibagi dengan 0, maka Y sudah bukan merupakan bagian dari bilangan real. Sehingga domain dari Y sama dengan 1 per X itu adalah seluruh bilangan real kecuali X sama dengan 0. Jadi kalau kita tuliskan dalam notasi selang, maka kita tuliskan minus tak hingga 0. Nah, ini adalah notasi untuk bilangan terbuka. Gabungan ya, gabungan 0 hingga plus tak hingga. Nah, ini adalah untuk Y sama dengan 1 per X. Kemudian yang kedua, Y sama dengan akar X. Kita tahu bahwa akar supaya Y ini menghasilkan bilangan real, maka yang bilangan di dalam akar ini harus bernilai positif ya. Karena jika X ini bernilai negatif, maka nanti akan menghasilkan Y-nya ini adalah bilangan kompleks, bukan lagi bilangan real. Sehingga domain natural atau domain alami dari Y sama dengan akar X itu adalah semua bilangan real yang positif. Jadi sehingga domainnya itu adalah bilangan dari positif, maka dari 0 dan seterusnya sampai plus tak hingga. Jadi domain naturalnya boleh dari 0 ya. 0 di sini masuk ke dalam domainnya sampai hingga plus tak hingga. Nah, atau kalau kita tuliskan ya dalam notasi selang, maka di sini adalah X, di mana X itu lebih besar sama dengan 0.
Kalau di sini maka kita tuliskan ini adalah X, di mana X tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini domain natural dari Y sama dengan akar X adalah semua bilangan yang positif. Kenapa? Karena selama positif maka tetap dapat menghasilkan Y dalam bilangan real. Karena kalau X-nya sudah negatif, tidak lagi menghasilkan Y bilangan real, tapi sudah merupakan bilangan kompleks. Nah, kemudian kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Y sama dengan akar 4 min X. Y sama dengan akar 4 min X, maka saya coba tuliskan dulu dengan warna yang lainnya. Maka supaya Y ini positif, supaya Y ini menghasilkan bilangan real, maka syaratnya adalah yang di dalam akar ini harus positif. Sehingga syaratnya adalah 4 min X lebih besar sama dengan 0. Sehingga dapat di sini kita peroleh bahwa Y sama dengan akar 4 min X, domainnya adalah, kita pindah ruas ya, sehingga kita peroleh X kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4. Jadi untuk menghasilkan Y bilangan real, syarat domain natural dari akar 4 min X adalah X kurang dari sama dengan 4. Kita tahu nanti kalau X-nya ini lebih dari 4, ya misalnya 5, maka menghasilkan yang di dalam akar ini akan menjadi negatif dan Y bukan lagi bilangan real. Maka boleh saya tuliskan kembali di sini. Kita hapus dulu ya. Maka di sini kita tuliskan kalau notasi selang, maka notasi selangnya adalah minus tak hingga 4. Nah, ini notasi selang, kita hapus yang di sini. Atau kalau kita tulis dalam notasi himpunan, maka kita tuliskan X, di mana X itu kurang dari sama dengan 4. Nah, selanjutnya ke contoh yang di bawah ya. Y sama dengan 1 min X kuadrat. Maka berapakah domain natural? Ataukah berapakah nilai X yang akan menghasilkan Y bilangan real? Maka masih seperti contoh sebelumnya ya, bahwa untuk menghasilkan Y bilangan real, yang di dalam akar ini harus positif. Ya, karena kalau sudah negatif, saya ulangi lagi, maka akan menghasilkan Y bilangan kompleks. Sehingga berapakah domainnya? Domainnya kita cari ya dengan kita luruskan tadi, syaratnya adalah bahwa 1 min X kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berapakah nilai X yang memenuhi untuk 1 min X kuadrat sama dengan 0, maka ini dapat kita uji ya dengan garis bilangan. Dengan garis bilangan di sini, kalau ini maka akan ada 2 titik ya, dari sini maka dapat kita peroleh akan menghasilkan 2 titik uji. Di sini adalah plus minus 1, ya plus 1 dan min 1, maka di sini min 1, di sini 1. Nah, kita uji dengan titik ujinya misalnya 0, apakah kita uji dengan titik X sama dengan 0 ya, kita masukkan ke persamaan ini, maka 1 min 0 kuadrat, apakah lebih besar sama dengan 0? Iya. 1 min 0 kuadrat sama dengan 1, ya, sehingga nanti di sini menghasilkan, maka kita peroleh ya, maka yang memenuhi adalah wilayah dari di sini. Nah, wilayah antara yang memenuhi untuk persamaan 1 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0 adalah dari min 1 hingga 1. Nah, kalau 0 kita masukkan memenuhi ya. 1 min 0 lebih besar sama dengan 0, ya positif ya. Nah, baik. Jadi boleh saya tuliskan lagi bahwa domain natural dari Y sama dengan akar 1 min X itu adalah dari bilangan tertutup ya, dari min 1 hingga plus 1. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi himpunan, maka akan kita tuliskan sebagai X, di mana X-nya lebih besar sama dengan min 1 dan kurang dari 1. Nah, ini adalah contoh domain natural ya dari fungsi-fungsi yang diberikan, yang saya ambil dari buku Thomas Calculus. Nah,
contoh lainnya mungkin akan kita pelajari mungkin dalam video-video yang selanjutnya ya. Atau ini saya beri contoh dulu sebentar ya. Mungkin contoh yang lainnya, jadi misalnya kalau misalnya ada contoh lain ya, jadi misalnya HX sama dengan 1 per X min 3 dikali dengan X min 2, maka berapakah domain natural dari fungsi H? Maka ini tentunya domain natural dari fungsi H itu boleh semua bilangan real, kecuali yang menyebabkan pembagiannya menjadi 0, pembaginya menjadi 0, yaitu berarti kecuali pada X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Karena ketika X sama dengan 3 dan atau X sama dengan 2 itu akan menyebabkan penyebutnya atau pembaginya menjadi sama dengan 0. Dan itu mengakibatkan H bukan lagi merupakan bilangan real. Jadi domainnya ya, domainnya dari fungsi H, itu kalau kita tuliskan dalam notasi selang itu, maka dari minus tak hingga, ya, hingga berapa ini, 2 ya, jadi kan ini domainnya itu kan, mungkin lebih jelasnya dalam bentuk himpunan dulu, yaitu X ya, X seluruh bilangan real, di mana X itu tidak boleh sama dengan 2, dan X tidak boleh sama dengan 3. Jadi kalau kita tuliskan, maka begini ya, 2, kemudian gabungan, 2-nya tidak masuk ke dalam anggota himpunan ya, hingga 3, dan kemudian 3 hingga plus tak hingga. Jadi domain dari H itu seluruh bilangan real kecuali X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Karena kalau X sama dengan 3 dan X sama dengan 2 akan menyebabkan penyebut atau pembaginya menjadi sama dengan 0, dan itu akan mengakibatkan H bukan lagi bilangan real. Baik, ini adalah penjelasan untuk domain ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai daerah hasil atau ring. Namun sepertinya ini videonya sudah cukup panjang sehingga akan saya hentikan dulu dan akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya.